NIM Pepsi 024 008 dari Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yuk simak video ini. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di seluruh pelosok Nusantara kemudian melahirkan 3 ikrar yang disebut Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ikrar yang ketiga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal yang ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalamnya itu pada bab 15 pasal 36 yang berisi tentang bahasa negara ialah bahasa Indonesia dalam Kongres Bahasa Indonesia II. Pada tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah zaman dahulu digunakan dalam bahasa perhubungan, bukan hanya di dalam Kepulauan Nusantara, namun seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai digunakan sejak abad ke-7, dibuktikan dengan ditemukannya prasasti yang menggunakan huruf Pranagari dari bahasa Melayu kuno, seperti prasasti kedudukan Bukit, prasasti Talang Tua, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karangbrahi. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu mulai makin jelas pada saat kerajaan Islam karena dibuktikan dengan ditemukannya tulisan pada nisan Mien 7 Aceh dan kesastraan syair karya Hamzah Fasuri. Bahasa Melayu mudah diterima di Nusantara karena penggunaannya dalam antar masyarakat, antar kerajaan, antar perdagangan itu tidak ada tingkat tuturnya. Jadi ketika orang dewasa berbicara dengan anak-anak itu setara bahasanya, namun tetap memperhatikan sopan dan santun dalam berbicara. Bahasa Melayu menyerap beberapa bahasa yaitu bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa-bahasa di Eropa, dan lain sebagainya. Nah, di dalam perkembangan bahasa Melayu juga ini dimulai bervariasi dialognya, mulai berbeda-beda karena tergantung dari masyarakat yang tinggal di daerah itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.